Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Agus Muhammad Fahim Rahmatullah dengan NIM 2024 31168 dari kelas E Komputer Mata Kuliah Komputeran Masyarakat. Pada video kali ini saya ingin memaparkan presentasi mengenai UAS saya yaitu penelitian dampak teknologi digital terhadap masyarakat yaitu analisis pola penyebaran hoaks di media sosial dan aplikasi pesan serta dampaknya bagi pengguna. Yang pertama adalah latar belakang. Hoax kini menyemar semakin rapi, apalagi pada media sosial ini. Di sini saya melakukan sebanyak 25 survei dari 25 responden, yang dimana 84% berusia 18 hingga 25 tahun dan 52% berstatus mahasiswa. Media sosial dan aplikasi pesan seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, dan Facebook mempercepat arus informasi tanpa batas jarak dan waktu, yang dimana itu tidak bisa dicerna oleh setiap individunya, sehingga dapat menyebar luas tanpa bisa ada yang mengontrol. Hoax masa kini dikemas dengan judul provokatif, gambar rekayasa, dan narasi menyerupai berita resmi. Penetrasi teknologi yang tinggi belum diimbangi literasi digital yang memadai. Penulis melakukan mini riset mandiri, yaitu saya, terhadap 25 responden untuk memahami paparan dan respons masyarakat terhadap hoax. Di sini saya menyiapkan tiga pertanyaan dan juga tiga tujuan riset, yaitu yang pertama, seberapa sering masyarakat terpapar hoax dan platform apa yang paling dominan, yaitu bertujuan untuk mengetahui frekuensi paparan dan platform yang melakukan sebuah penyebaran utama. Yang kedua adalah bagaimana sikap pertama pengguna saat menerima yang mencurigakan dengan tujuan untuk menganalisis kebiasaan verifikasi responden. Yang ketiga adalah dampak sosial apa yang paling dirasakan akibat hoax, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan merumuskan rekomendasi. Selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif deskripsi berbasis survei. Di sini instrumennya adalah kuesioner daring seperti Google Forms, penyebarannya adalah grup WhatsApp dan media sosial pribadi. Dari 25 responden, mayoritas usia seperti saya sendiri yaitu 18 dan 25 tahun hingga 25 tahun yaitu dan mahasiswa. Data diolah dengan persentase, dianalisis deskriptif dan dibandingkan dengan jurnal ilmiah terakreditasi. Eh, di sini ada 6 tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan instrumen, pengumpulan data, kajian literatur, dan penyusunan laporan. Selanjutnya adalah profil responden. Di sini saya meminta responden untuk mengisi rentang umurnya, yang dimana N sama dengan 25, yaitu respondennya adalah 25. Di sini 84% berumur di 18 hingga 25 tahun, dan yang tidak bisa dilihat adalah lebih dari 45 tahun, dan 12% adalah di bawah 18 tahun. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan di sini mayoritas 52% menjawab yaitu mahasiswa. Sementara yang lainnya di bawah 5%. Eh, tetapi di sini mahasiswa lainnya ada 24% dengan font yang berbeda, sehingga jika di total adalah 76%. Mayoritas responden berusia 18 hingga 25 tahun dan berstatus mahasiswa, merepresentasikan bahwa responden-responden ini adalah orang yang aktif menggunakan media digital. Selanjutnya adalah frekuensi paparan dan platform penyebaran. Seberapa sering Anda menerima berita atau informasi yang diragukan kebenarannya hoax melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp? 40% di sini menjawab sering, 36% menjawab jarang, 20% menjawab sangat sering, dan lainnya menjawab tidak pernah. Di sini adalah 40% responden menerima hoaks beberapa kali per minggu, yang dimana berarti hoaks ini sudah semakin marak dengan adanya perkembangan media sosial ini sendiri. Selanjutnya pertanyaannya adalah melalui platform apakah Anda sering menemukan berita hoaks? Yang pertama adalah grup WhatsApp dengan presentase 20%, Facebook dengan presentase 20%, TikTok dengan presentase 44%, dan Instagram dengan persentase 16%. Pada mungkin beberapa tahun yang lalu, Facebook adalah salah satu media dengan persentase paling besar untuk melakukan penyebaran berita hoax. Tetapi TikTok saat ini adalah platform nomor satu sebagai penyebar berita ataupun influence yang ada saat ini, sehingga membuat TikTok ini sendiri menjadi salah satu platform yang paling tinggi untuk terjadinya penyebaran hoax.
Selanjutnya adalah jenis hoax dan respon pertama pengguna. Apa jenis berita hoax yang sering Anda temui? Di sini hanya ada yang menjawab dua, yaitu politik dan penipuan hadiah ataupun undangan palsu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang biasanya Anda lakukan pertama kali saat menerima berita yang terlihat mengejutkan atau provokatif? 75% menjawab mencari kebenaran berita tersebut di Google atau portal berita resmi, 8,3% menjawab langsung membagikan ke orang lain atau grup lain, 16,7% menjawab membaca judulnya saja lalu mengabaikannya. Da- di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya penyebaran hoaks ini. Dari dampak negatifnya adalah memutus keputusan keliru terkait kesehatan ataupun keuangan, 52%, memicu perpecahan, pertengkaran antara warga dan antar keluarga, 32%, kelelahan informasi yaitu information fatigue akibat derasnya arus berita. Dampak positif adalah meningkatkan kebiasaan verifikasi mandiri sebelum percaya berita dan mendorong platform memperkuat fitur deteksi dan pelaporan konten palsu. Rekomendasi perbaikan yaitu adalah tiga, teknologi, edukasi, dan sosial. Yang teknologi yaitu memperkuat sistem deteksi otomatis dan fitur pelaporan konten hoax di TikTok, Facebook, ataupun WhatsApp. Yang kedua adalah edukasi yaitu sosialisasi pelatihan literasi digital secara rutin yaitu reverse image search dan pengecekan fakta di situs terpercaya. Yang ketiga adalah budayakan share saring sebelum sharing di grup keluarga dan juga pertemanan. Jadi kesimpulannya adalah hoax masih menjadi konsumsi harian digital. TikTok menjadi platform paling banyak disebut sebagai sumber hoax, mengungguli WhatsApp dan Facebook. Isu politik dan kebijakan pemerintah dan penipuan hadiah palsu paling sering ditemui pada penyebaran hoax ini. Mayoritas responden sudah terbiasa memverifikasi, namun tingkat kesulitan membedakan hoax masih tinggi. Dan dibutuhkannya sinergi teknologi, edukasi literasi digital, dan kebiasaan verifikasi individu. Selanjutnya adalah poster yang setelah saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tujuan dari soal nomor 2 pada UAS tersebut. Sebagai tindak lanjut rekomendasi edukasi, disusun poster kampanye publik yang merangkum temuan utama riset ini secara ringkas dan visual agar mudah dipahami. Yaitu di sini objektifnya menyorot TikTok sebagai platform nomor satu penyebaran, menampilkan contoh kasus hoax yang bukti nyata, merangkum dampak positif dan negatif secara ringkas, dan menutup dengan ajakan saring sebelum sharing. Di sini ada tagline tertinggi yaitu awas jebakan hoax dan di bawahnya adalah kesimpulan singkat yaitu TikTok ini menjadi platform nomor satu penyebaran hoax mengalahkan WhatsApp dan Facebook. Yang dimana di bawahnya adalah akun TikTok Rano Karno akan bagikan Rp 20 juta bagi yang sudah follow. Di sini adalah salah satu contoh hoax yang paling tinggi tadi yaitu hoax akun palsu dan hadiah yang dimana di sini bersumber dari komedigi.go.id yang saya temukan pada tahun 2024 tanggal 1 Oktober. Lalu di sini saya juga memaparkan dampak positif yaitu meningkatkan kebiasaan verifikasi mandiri dan dampak negatif juga memicu keputusan keliru, perpecahan dan kelemahan informasi. Lalu saya juga memberikan ajakan kepada masyarakat yaitu terapkan budaya saring sebelum sharing di grup pertemanan dan juga keluarga. Yang dimana di kiri bawah ini ada foto profil wajah saya sebagai penanda bahwa ini milik saya. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.